Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak kelas 7? Hari ini kita kembali belajar IPA di SMP IT Bina Insan bersama dengan Ustazah Yaya Pradita. Kali ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabina wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Saya harapkan abang-abang dan kakak-kakak memperhatikan video pelajaran ini dari awal sampai akhir supaya paham ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai usaha suatu besaran yang diukur dengan alat yang ditetapkan dan dinyatakan dalam satuan. Sedangkan besaran itu sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur, misalnya adalah panjang, ada suhu, ada massa, dan lainnya. Sedangkan satuan adalah acuan yang digunakan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Dan pada kali ini kita akan membahas pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Nah, sebelumnya ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Ada meteran, ada penggaris atau mistar, ada mikrometer sekrup, dan jangka sorong. Pertama yang kita bahas adalah jangka sorong. Nah, ini adalah bentuk jangka sorong. Ustazah akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong berikut. Untuk nomor 1 ini adalah rahang bawah. Jadi kita meletakkan bendanya di sini. Nah, ini rahang bawah ini gunanya untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Diameter luar suatu benda. Jadi kita buat bendanya di sini ya. Sedangkan yang nomor 2 ini adalah rahang atas. Ini gunanya untuk mengukur diameter luar. Jadi bendanya kita letakkan di sini. Nah, alat ini kita masukkan ke dalam. Maaf gambarnya kurang rapi ya. Ini adalah rahang atas untuk mengukur diameter luar. Sedangkan diameter dalam, Sedangkan nomor 3 ini adalah untuk mengukur kedalaman. Misalnya nih Ustazah mau mengukur panjang sebuah pipa. Jadi nomor 3 ini adalah kita masukkan ke dalam lalu untuk mengukur panjangnya. Dan nomor 4 dan 5 adalah skala utama. Nomor 4 skala utama dalam sentimeter, dan nomor 5 skala utama dalam inci. Dan nomor 6 dan 7 adalah skala Nenius, sama dengan skala utama, yang di bawah dalam sentimeter dan yang atas dalam nomor 7 dalam skala inci. Sedangkan yang nomor 8 ini adalah pengunci. Jadi setelah kita letakkan barang yang kita ukur di sini, malah ini kita kunci. Kita kunci supaya alatnya tidak bergerak-gerak dan pengukurannya dapat akurat. Begitu juga dengan pada saat kita mengukur diameter luar suatu benda. Setelah kita meletakkan jangka sorongnya ke dalam, maka kita kunci ya. Bagaimana cara pengukurannya? Bagaimana cara penghitungannya? Mari perhatikan dengan seksama. Nah, ini adalah penampakan jangka sorong. Nah, yang pertama sekali kita perhatikan adalah skala utama. Ini adalah skala utama, yang atas ini adalah skala utama,
dan yang bawah adalah skala nonius. Ustazah singkat skala utama menjadi SU dan skala nonius menjadi SN ya. Kita lihat angka 0 skala nonius. Ini dia ya. Angka 0 skala nonius dia berdekatan dengan angka berapa di skala utama. Nah, kalau ini 1, maka ini bisa 0,9, ini bisa 0,8, dan kita ambil adalah angka sebelum angka 0 di skala nonius, yaitu berarti angka 0,8 cm. Ya, kita ingat, abang-abang dan kakak ingat bahwa jangka sorong ini ketelitiannya adalah memakai satuan cm, 0,8 cm. Setelah itu kita perhatikan skala nonius, yaitu yang berhimpit. Garis mana yang berhimpit antara garis bawah dan atas? Coba kita perhatikan ya, yang berhimpit ini bukan. Nah, coba perhatikan, iya, garis yang berhimpit ada di sini. Maka kalau ini 5, maka ini setelahnya, garis setelahnya 6, 7, ya 8. Maka untuk skala nonius nilainya adalah 8 dan kita kali dengan 0,01, maka hasilnya 0,08 cm. Nah, setelah kita perhatikan skala utama dan skala nonius, yang ketiga tinggal kita jumlahkan. 0,8 ditambah dengan 0,08 cm, maka hasilnya adalah 0,88 cm. Nah, atau bisa kita sederhanakan dengan rumus hasil pengukuran jangka sorong sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius dikali 0,01 cm. Jadi kita kalikan dulu baru kita tambah ya. Untuk contoh yang kedua, sampai sini udah paham ya abang-abang dan kakak-kakak? Kalau belum paham, Ustazah kasih contoh yang kedua, perhatikan. Nah, ini apa tadi langkah yang pertama? Ya, kita perhatikan dulu skala utama, ini SU, yang di bawah adalah SN, skala nonius ya. Yang pertama kita perhatikan skala utamanya adalah angka sebelum angka 0 pada skala nonius. Kalau ini 11, di sini 12, ini 11, ini 12, maka garis ini 11,1, ini 11,1, garis ini 11,2, maka skala utamanya 11,2 cm. Yang kedua kita perhatikan skala nonius, yaitu garis yang berhimpitan dengan skala utama. Yang mana garisnya yang berhimpitan? Coba perhatikan. Ya, ada di sini garis yang berhimpitan, ya kan? Maka jika ini 5, di sini 10, maka setiap garis nilainya 1. Yang ini 5, seterusnya 6, 7, dan 8. Oke, berarti garis yang berhimpitan adalah nilainya 8. Maka di skala nonius kita 8 dikali 0,01, maka sama dengan 0,08 cm. Jika sudah dapat skala utama dan skala nonius, kita apain lagi? Ya, kita tambahkan, tinggal ditambahkan 11,2 ditambah 11,2 cm ditambah 0,08 cm, maka hasilnya adalah 11,28 cm.
Oke, gampang kan? Nanti ada tugas untuk menguji apakah abang-abang dan kakak-kakak sudah paham tentang jangka seorang berikut. Yang selanjutnya adalah alat ukur mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini biasanya untuk mengukur tebal kertas. Nah, adakah yang sudah bisa mengukur? Adakah yang sudah pernah mengukur tebal kertas? Apakah bisa tebal kertas kita ukur dengan penggaris? Tentunya tidak bisa ya. Maka kita gunakan mikrometer sekrup untuk mengukurnya. Untuk bagian-bagiannya, nomor 1 ini adalah rangkanya, rangka mikrometer sekrup itu sendiri. Yang kedua ini bagian yang tetap, jadi ini dia tidak akan bergeser, tidak akan berubah-ubah. Sedangkan nomor 3 adalah yang bergerak. Nah, jadi untuk mikrometer sekrup ini kita letakkan benda yang akan kita ukur di tengah-tengah. Nah, jadi yang kita gerakkan untuk menaikkan nomor 3 atau alat ini adalah nomor 7 di sini. Di sini ini adalah kita penggeraknya. Ini bisa maju, nomor 3 bisa maju nempel ke sini. Ya. Setelah pas, maka kita kunci. Ini adalah penguncinya. Nah, jadi inilah yang untuk mengepaskan benda yang akan kita ukur pada mikrometer sekrup. Nah, ini adalah skala utama, dan nomor 5 adalah skala utama, dan nomor 6 adalah skala Nonius. Dan pada mikrometer sekrup ketelitiannya adalah mencapai 0,01 milimeter ya. Kalau tadi jangka sorong ketelitiannya hanya 0,01 cm, sedangkan mikrometer sekrup ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Sama dengan penggunaan jangka sorong. Nah, ini di sini ada skala utama, sebelah sini adalah skala utama, dan sebelah kanan adalah skala Nonius. Yang pertama kita perhatikan adalah skala utama. Jadi yang kita perhatikan adalah garis ini ya. Jadi angka yang mendekati dengan garis ini adalah ini dia, setelah 10. Jadi yang atas nilai satu garis itu adalah 1. Kalau yang bawah 1,5, 0,5, 1,5, 2, atas 2, bawah 2,5, 3, 4, bawah 4,5. Kalau bawah 0,5, atas per satu garis adalah nilainya 1. Nah, jika dari 5 ke sini 10, maka yang mendekati garis ini adalah nilainya 11. Maka kita buat skala utama sama dengan 11 mm. Yang selanjutnya kita perhatikan adalah skala Nonius, yaitu garis yang berhimpitan juga, garis yang berhimpitan dengan pada skala utama. Berapa nilainya? Coba perhatikan. Nah, ini dia. Jadi pada skala Nonius yang kita perhatikan adalah garis ini yang berhimpitan dengan garis pada skala Nonius. Coba berapa nilainya? Jika ini 10, maka satu garis nilainya 1. Maka yang berhimpitan adalah 11. 11 sama dengan tadi kita kalikan 0,01 mm. Maka hasilnya 0,11 mm. Setelah kita cari skala utama dan skala Noniusnya, tinggal kita jumlahkan sama dengan yang tadi. Kita jumlahkan 11 mm ditambah 0,01
mm sama dengan 11,11 mm, atau bisa kita buat rumus hasil pengukuran mikrometer skrup sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 mm. Ingat, kita kali 0,01 dulu baru kita tambahkan dengan skala utama. Ustazah kasih 2 contoh. Untuk contoh yang kedua, coba kita perhatikan dulu skala utamanya. Ini skala utama, nah ini skala nonius ya. Coba angka berapa yang berdekatan dengan garis ini? Ya, 2 mm. Coba ini 0, 1, 2. Kita perhatikan angka nolnya ya. Yang selanjutnya kita perhatikan skala nonius. Garis mana yang berhimpitan dengan garis di skala utama? Jika yang 25, setelah 25 30, berarti satu garis nilainya 1, yaitu 25, 26 di sini dia 26, 27. Maka 27 dikali 0,01, maka hasilnya 0,27. Setelah kita buat langkah pertama dan langkah kedua, selanjutnya kita kita tambahkan, kita jumlahkan 2 mm ditambah 0,27 mm sama dengan 2,27 mm. Ini dia hasil pengukuran benda tersebut, yaitu 2,27 mm. Nah, untuk menguji apakah abang-abang dan kakak-kakak paham dengan penjelasan ustazah, maka ustazah kasih 2 soal saja. Nah, abang-abang dan kakak-kakak kerjakan pada buku tulis. Yang pertama ini adalah jangka sorong, yang kedua adalah mikrometer skrup ya. Kamu kerjakan bagus-bagus, kerjakan dengan benar, insya Allah abang-abang dan kakak-kakak paham ya. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.